Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Gelarasati, absensi 15. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh guru PPL. Nah, di sini tuh ada 3 soal utama yang sebenarnya tuh panjang-panjang, dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor pertama, yang titik temu soalnya itu tuh ada di olahan daging dan gimana caranya daging itu tuh bisa empuk. Nomor 1 ini tuh ada 2 indikator soal utama, yaitu analisis sains atau knowledge about science, dan yang kedua itu pengambilan keputusan. Nah, di analisis sains sendiri ada 2 soal utama. Yang pertama itu tentang menjelaskan mengapa peningkatan suhu dapat mempengaruhi laju tumbukan efektif antara enzim dan protein daging. Dan soal yang kedua atau soal B itu tentang energi aktivasi yang dapat menyebabkan reaksi itu berjalan lebih cepat. Untuk menjawab soal ini tuh kita perlu menghitung waktu pengempukan. Nanti saya sertakan di video, yaitu tuh jawabannya adalah sekitar 60 menit atau setengah dari waktu awal. Nah, hal ini tuh dikarenakan suhunya itu meningkat 2 kali lipat, sehingga waktu yang awalnya memerlukan sekitar 120 menit atau 2 jam itu hanya membutuhkan setengahnya, yaitu 1 jam atau 60 menit. Nah, analoginya tuh kayak gini. Bayangin, suhu itu seperti bensin bagi partikel. Makin panas suhunya, maka partikelnya itu semakin semangat untuk bergerak. Setiap naik 10 derajat Celcius, reaksi jadi 2 kali lebih cepat. Kondisi suhu naik dari 27 derajat Celcius ke 37, pas banget nih naik 10 derajat. Hasilnya, karena reaksi 2 kali lebih cepat, maka waktu yang dibutuhin pun jadi setengahnya aja nih. Dari 120 menit dipotong jadi 60 menit. Secara mikroskopis atau teori tumbukan, yaitu ketika suhu naik, energi kinetik partikel pun meningkat. Partikel enzim dan protein daging itu jadi lebih sering bertabrakan, sehingga mempercepat pemutusan rantai protein karena lebih banyak partikel yang mampu melewati benteng energi atau energi aktivasi. Tabrakan yang kuat dan tepat sasaran disebut dengan tumbukan efektif. Makin banyak tumbukan efektif, maka makin cepat indikator analisis sains. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B atau soal yang kedua, yaitu tentang menjelaskan apa yang dilakukan oleh enzim katalis terhadap energi aktivasi sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat. Nah, jawabannya itu enzim atau katalis ini bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Enzim menyediakan jalur reaksi alternatif yang memerlukan energi lebih rendah, sehingga lebih banyak partikel yang mampu mencapai ambang energi untuk bereaksi pada suhu yang sama. Tanpa enzim, ibaratnya tuh kayak kita harus memanjat tembok yang sangat tinggi untuk sampai ke seberang. Itu tuh membutuhkan waktu yang lama dan pastinya kan capek ya. Tapi dengan enzim atau bantuan enzim katalis ini bertindak sebagai tangga atau pintu yang mampu membantu untuk menurunkan energi aktivasi. Hasilnya itu karena temboknya jauh lebih rendah, lebih banyak partikel yang bisa melewatinya dengan mudah, sehingga reaksinya itu selesai jauh lebih cepat. Nah, soal yang C ini tuh tentang setujukah kita jika penggunaan daun pepaya atau nanas itu tetap dipertahankan meski memerlukan waktu yang lebih lama daripada bahan instan. Nah, saya sendiri tuh setuju banget dengan penerapan atau pelestarian atau masih digunakannya kedua bahan alami tadi, yaitu buah nanas dan daun pepaya. Karena kedua bahan alami itu tuh menjaga kualitas tekstur daging itu tuh biar nggak hancur secara berlebihan, yang biasanya tuh hancur karena pakai bahan kimia tertentu. Terus kedua bahan alami ini tuh dapat menjaga keamanan pangan jangka panjang, yaitu terjaminnya daging dari residu kimia sintesis. Meski lebih lambat, daging ini tuh dinilai sebagai makanan yang lebih sehat, yang kini tuh lebih diminati oleh pasar. Nah, kualitas dagingnya sendiri itu lebih terjaga dan tidak beresiko menyebabkan penyakit kronis seperti yang telah disebutkan oleh BPOM. Bagian D, yaitu indikator tentang pengambilan keputusan. Hal ini tuh dapat dilakukan dengan kedua cara, yaitu memperluas permukaan sentuh daging dan melakukan perendaman pada suhu hangat. Cara yang pertama, itu kan tadi saya menyebutkan itu tentang meningkatkan luas permukaan daging. Nah, daging ini tuh bisa diiris tipis-tipis atau ditusuk-tusuk secara mekanik sebelum direndam. Nah, karena semakin luas permukaannya, makin banyak bagian daging yang bisa diserang enzim sekaligus. Yang kedua itu dengan melakukan perendaman pada suhu hangat sekitar 40 derajat Celcius. Hal ini tuh dilakukan agar kerja enzim bromelain dan papain itu berada pada kondisi optimalnya, sehingga di suhu ini tuh enzim-enzim dapat bekerja secara optimal dan lebih cepat untuk daging semakin empuk, seperti itu. Itu tadi penjelasan untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal nomor 2 ini tuh kita diminta untuk menganalisis terhadap efektivitas berbagai jenis inhibitor untuk menemukan formula yang paling seimbang antara keawetan, kesehatan, dan kualitas rasa. Kita di sini menjawab di soal yang A dulu, yaitu tentang analisis inhibitor mana yang memiliki kekuatan laju penghambatan paling tinggi, serta alasan dengan membandingkan hasil perhitungan laju terhadap konsentrasi masing-masing bahan. Nah, jadi
di sini tuh kita menggunakan rumus laju kerusakan atau V sama dengan 1/T. Semakin kecil nilai V atau semakin lama waktu tahannya, berarti inhibitor itu bekerja dengan hebat. Kesimpulannya itu, ekstrak teh hijau adalah yang paling efisien atau paling kuat karena hanya dengan konsentrasi atau dosis yang sangat sedikit, ekstrak teh hijau itu tuh sudah bisa menghambat kerusakan hampir setara dengan garam yang dosisnya itu jauh lebih tinggi. Seperti itu. Itu tadi jawaban dari soal A. Kita lanjut aja di soal B, yaitu menjelaskan tentang bagaimana penambahan zat inhibitor seperti polifenol dalam teh hijau itu dapat memperlambat laju reaksi oksidasi lemak pada dendeng, serta itu dikaitkan dengan teori tumbukan atau energi aktivasi. Nah, polifenol di sini tuh bertindak sebagai inhibitor. Zat ini tuh bekerja dengan cara menaikkan energi aktivasi, reaksi oksidasi atau dengan mengikat zat antara intermediate sehingga menghalangi terjadinya tumbukan efektif antara oksigen dan lemak pada dendeng. Inhibitor ini tuh membuat tembok penghalang reaksi jadi lebih tinggi. Jadi partikel itu susah melewati tembok itu sehingga reaksi itu melambat. Lalu yang kedua adalah mengikat radikal bebas karena polifenol dalam teh hijau itu menangkap oksigen atau zat pengganggu sebelum mereka itu sempat merusak lemak pada dendeng seperti itu. Nah, itu tadi jawaban untuk soal yang analisis science atau knowledge about science. Nah, soal yang ketiga atau yang langkah praktis dalam pengemasan dendeng itu tuh, yang pertama dapat menggunakan plastik kedap udara atau vakum karena tanpa oksigen reaksi oksidasi itu nggak bisa jalan. Nah, cara yang kedua itu adalah menyimpan di tempat yang sejuk dan gelap dan menghindari katalis cahaya dan suhu tinggi karena cahaya matahari dan panas adalah pemacu. Jadi dengan dendeng harus disimpan di tempat sejuk dan gelap agar laju reaksinya itu tetap rendah. Nah, itu tadi untuk soal yang C. Kita lanjut ke soal D karena durasinya kayaknya lebih dari 10 menit. Mohon maaf. Nah, di soal D ini tuh tentang mengusulkan salah satu jenis sumber daya lokal lain yang fungsinya itu tuh sebagai inhibitor laju reaksi oksidasi alami serta menjelaskan mekanisme kerjanya. Nah, jawabannya itu tuh dengan menggunakan ekstrak kulit bawang merah atau kunyit karena keduanya itu tuh mengandung antioksidan alami atau kurkumin. Secara kimia itu kurkumin adalah antioksidan alami yang memberikan elektron kepada radikal bebas sehingga lemak di dendeng itu tuh tetap stabil dan tidak berubah bau atau tengik. Hal ini tuh menjaga rasa asli tanpa resiko penyakit degeneratif. Nah, itu tadi untuk jawaban soal nomor 2A sampai D. Kita lanjut aja ke soal nomor 3 atau soal terakhir yang sama-sama ada 4 soal dengan indikator soal analisis sains dan pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu tentang ketidakstabilan dalam produksi gas NO2 yang dihasilkan dari dekomposisi NO2O5 dan memberikan rekomendasi sebelum jam operasional itu berakhir. Nah, jadi di soal ini tuh reaksi yang digunakan itu adalah reaksi OD1 yang artinya adalah kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi 1 zat. Rumus dan jawabannya nanti saya sertakan di video. Nah, kesimpulannya sendiri adalah karena nilai K itu selalu sama atau konstan di setiap rentang waktu, maka reaksi ini tuh berjalan dengan stabil dan sesuai aturan OD1. Nah, langsung lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentang reaksi penguraian yang bersifat eksoterm. Nah, reaksi eksoterm sendiri itu adalah reaksi yang melepas panas ke lingkungan. Panas ini tuh meningkatkan suhu sistem yang secara mikroskopis itu meningkatkan energi kinetik partikel. Saat reaksi terjadi, reaksi tersebut tuh melepaskan panas ke dalam tangki yang membuat suhu di dalam tangki itu naik karena energi panas. Kalau sesuai teori energi kinetik, suhu yang naik itu dapat membuat partikel bergerak dengan lebih cepat dan menabrak satu sama lain. Sehingga partikel yang bergerak lebih cepat ini tuh menabrak satu sama lain dengan lebih keras atau tumbukan efektif. Hasilnya adalah reaksi itu jadi makin cepat, suhu makin panas lagi, dan tekanan gas di dalam tangki itu meningkat tajam. Jika kita enggak menghentikan tangki tersebut, tangki itu tuh bisa meledak karena frekuensi tumbukan dengan energi itu tuh melampaui energi aktivasi, sehingga laju reaksi itu semakin cepat atau yang dinamakan dengan reaksi berantai. Nah, terus di soal selanjutnya itu di soal yang C, jawabannya sendiri untuk soal yang C itu tuh kita perlu melakukan evakuasi darurat karena nilai K yang didapat itu adalah 0,050 menit yang berada di atas ambang batas aman SOP, yaitu sekitar 0,03 menit. Nah, resiko ledakan ini tuh bisa terjadi sangat tinggi karena reaksi itu berlangsung terlalu cepat. Dalam kimia kinetik, nilai K yang lebih besar berarti reaksi dekomposisi N2O5 itu terjadi jauh lebih cepat dari yang bisa ditangani oleh sistem pendingin atau katup pengaman reaktor. Karena reaksi ini tuh bersifat exotherm atau melepas panas, kecepatan reaksi yang tinggi akan menyebabkan suhu melonjak drastis secara tiba-tiba. Lonjakan suhu ini itu dapat menciptakan lingkaran setan, yaitu suhu naik, terus laju reaksi itu semakin cepat. Nah, karena laju reaksi semakin cepat, suhu itu naik lagi. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan tingkat tekanan gas NO2 itu meningkat tajam. Kondisi inilah yang dapat memicu resiko ledakan atau thermal runaway.
Nah, selanjutnya kita masuk di soal yang keempat. Soalnya sendiri itu adalah kita perlu menolak manajer logistik. Nanti perhitungan akan saya sertakan di video. Nah, jadi penjelasannya sendiri itu kita dapat waktu sekitar 13,8 menit. Hal ini tuh berarti dalam waktu tersebut konsentrasi gas berbahaya itu sudah menjadi setengahnya dengan pelepasan panas yang masif. Konsentrasi gas itu sudah meluruh menjadi setengahnya dan melepaskan energi panas yang sangat besar. Jika kita menunggu sampai 20 menit, maka reaksinya itu sudah berjalan terlalu jauh dan kemungkinan besar itu akan terjadi kecelakaan sebelum teknisi itu datang.